sorry. Iya, Kenapa kau nggak baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12? Karena saya tahu dia tidak baik, makanya saya tidak pernah belajar. Oke? Siapa yang tidak baik? Tuhan kau tidak baik. Nah, Tuhan kau tidak baik. ibu sendiri mengatakan seperti itu akan kena karma. Ingat perkataan saya. Ingat. Hei, bagaimana saya bisa kena karma dari Yesus kau sementara Yesus kau aja mati bugil di atas kayu salib? Dengar Dia itu. aja kena karma, dia aja kena kutuk. Bukan, kenapa kalian ke gereja? Bukannya Yesus sudah menebus dosa kalian? Ngapain ke gereja lagi? Hah? Gereja kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar di sana tentang hal-hal yang baik. Siapa yang digondol iblis? Tuhan siapa yang digondol iblis di padang gurun? Ayo. Lalu datanglah iblis menggondol Yesus. Ini datang perempuan merasa benar ini, perempuan satu. Biarkan dia ngomong dulu ya Bunda. Saya mau membersihkan wajah saya. Tadi malam penuh dengan lemak B2 ini. Saya panaskan apa? Biar ada bisa beli skincare. Wih, banyak kali lemak B2 aku ini. Ya ampun, lemak B2-nya banyak kali ya Allah. Dia banyak kali. karena dia duda, ada istrinya. Oh dia duda. Kok duda? Iya ampun. Aduh. Apapun aku tertarik itu. Alah, tadi kau bilang sama aku kenapa nggak jadi pengantinku aja? Kenapa kau malu-malu kok sama aku? Tapi bagaimanapun nggak mau aku sama kau. Pidongmu nggak berpotong. Kau potong nggak pidong kau? Kulitmu kau potong? Nggak kan? Nggak kan jijik lah baju putih-putihnya tuh bau itu. Nggak lah. Kencing pun kau juga belum tentu cebok. Kau punya tuh dibelah. Loh, kau nggak tahu lagunya si siapa? Beladuren di malam hari lebih enak dengan itulah. Nih. Jangan, aduh repot-repot lah. Oten apaan sih suka repot-repot? Aduh jangan repot-repot lah Oten. Biasa. Nggak ada. Apa sih dia begitu tuh? Itu Bunda Nora itu baca Bible loh, baca Bible. Bunda aku gak bisa naikkan orang. Bunda ada naik jam tanah gitu ada orang. Loh, kamu kan moderator Ani, Bunda Nora juga moderator. Bunda kadang error gak bisa naikkan orang. Aduh aku turun dulu Bunda nanti naik lagi. Oke. Error ini. Bang Lugan, dia Bunda Nora tadi bacakan Bible Nah, apa? itu Nora kena ban kan setiap kali dia menghujat kena ban itu Bunda hostnya. Beneran, saya udah bilang. Biar dia kena ban itu sekarang kena. Saya luruskan Kang. Ya, Saya luruskan ya. Silakan, Bang. Soalnya udah tahu dia udah baca itulah host. Ini Kang, saya harapkan Anda sebagai orang Kristen tampil untuk kemudian membela keyakinan Anda. Anda salah, yang benar begitu mestinya loh Kang. Kalau Anda sebagai penanggung jawab dari kekristenan. Dia itu orang yang pernah ada di sana. Dia itu orang yang agamanya sebelum kami adalah dia agama seperti Anda. Dan beliau menggunakan kata-kata apa yang telah dia terima dan apa yang dia baca di kitab Anda gitu loh Kang. Ketika barusan dia di debate, kita paham. Banyak sekali sahabat-sahabat di Kristen yang tidak nyaman dengan pernyataan kejujuran itu. Ketika dia membacakan apapun yang saya dengar, dia tidak salah apa yang dia baca. Kalau ternyata dia salah, Anda tampil, ya kan menjelaskan ini Pak Bu Nora, ayatnya begini kalimatnya, dibacakan oleh Pak Ujia seperti yang dinarasikan oleh Bunda Nora. Anda mestinya jangan menolak, gitu loh. Sama aja, kamu nggak paham sama Bu Nora sama. Nah, kalau saya nggak paham, pahamkan kami silahkan. Pahamkan kami silakan. Sebenarnya kami tidak pernah menolak. Kamu bertanya sama kami. Kami tidak pernah menolak. Kalau kamu bertanya dengan yang baik. Bu Nora kemarin kena tendang karena kakek overload makanya, ya kan? Satu-satu deh, dari kekristenan tolong satu-satu deh. Mau Pak Luka dulu, mau Pak Ahmed dulu silakan. Sekalian aja dia nggak bisa berdamai dengan diri kalian loh. Gimana sih? Cobalah, kalian mewakili siapa dulu hormati. Mangrove dia, Mangrove Pak Lugan, mohon Anda sabar. Silakan Mangrove dulu. Pak Mangrove dulu silakan. Nah, siapa yang begitu sama Pak Anwar satu-satu? Mangrove dulu apa Lugan? Satu-satu. Ya silakan. Saya turun aja, ada Bu Nora ini. Ya udah Pak, turun aja Pak. Nanti kalian waktu kita ngobrol Pak. Udah, saya mute kan bro. Saya kan lagi membersihkan muka saya. Bang. Silakan Pak Lugan. Bang Lugan silakan. Kalau kamu orang mau bertanya sama kami orang Kristen, kami akan Salon. Kami bisa ya yang kami Siapa? bisa. Islam atau Kristen? Salon. Kalau dia bilang salam itu Kristen. Oh, Kristen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Halo. Salam. Nah, kalau Salam, kami selamat pagi, selamat Gimana kabar? Sehat-sehat. kami dipanggil di rumahnya orang Islam. Kalau kamu mau bertanya, kami akan menjawab dengan yang baik. Tapi jangan secara seperti itu. Bilang mau gini-gini. Tidak itu. Tidak menyelesaikan masalah. Kita harus mencari yang benar. Emang kalau baca Bible kau tuh bermasalah ya Pak Lugan? Bible kau tuh kalau dibaca jadi bermasalah buat kalian? Ya masalah lah.
karena kebenaran di dalam Bible kalian tidak pernah bisa kalian terima. Kenyataannya tidak bisa kalian terima. Coba bantah saya. Tuhan, bagaimana hukuman Tuhan apa ketika kau berzina dengan istri orang, istri kau diberikan kepada laki-laki lain untuk dizinahi? Kau rasa adil nggak hukuman Tuhan kau? Kecilkan, Bang. Adil nggak, Pak Lugan? Ketika kau berzina dengan istri orang, kau berzina dengan istrinya si Mangrove, terus hukumannya Tuhan kau mengambil istri kau diberikan kepada laki-laki lain, digauli di siang hari secara terang-terangan di depan umum. Adil nggak menurut kau? Saya tidak pernah belajar yang itu, Tumba ya. Kenapa kali berarti kau tidak pernah mempelajari Bible kau? Belum kau dengar saya punya perkataan, kau sudah potong. Makanya begitu. Loh, kau bilang tidak pernah mempelajari. Iya, Kenapa kau nggak baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12? Karena saya tahu dia tidak baik, makanya saya tidak pernah belajar. Oke? Siapa yang tidak baik? Tuhan kau tidak baik. Nah, Tuhan kau tidak baik. Bunda Nora, Nah, Bunda Nora Bangun, sebentar. Bangun, ya. Pak Lugan, tolong apa yang disampaikan oleh Bu Nora, Anda buka ayatnya. Biar saya juga nggak mau. Kalau ada orang Islam menghujat agama, saya nggak mau. Tetapi ketika dia membawa data, Anda bertanggung jawab meluruskan data itu. Dicek dulu gitu loh. Barusan saya dengar Anda belum mempelajari itu. Bagaimana Anda bisa berdebat dengan orang yang Anda tidak mempelajari itu? Kalau ternyata itu benar, Anda seakan-akan menjadi orang yang membela kesalahan, kan parah bagi Anda. Dilihat datanya, dia begitu cepat loh. Coba kau buka ayat sekian-sekian. Artinya Anda bertanggung jawab harus membuka ayat itu. Jangan kemudian Anda ngeyel, tapi Anda tidak melihat data yang asli yang disampaikan, itu bahaya loh, kan? Saya sebagai orang Islam, ketika mereka membawa data, saya minta, tolong buktikan datanya. Kalau enggak, saya mempelajari data itu. Kami bertanggung jawab dengan apa yang mereka suguhkan. Apa, barusan ayat berapa, Bunda, yang antum sampaikan? 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Nah, itu data loh. Kitab Anda itu Anda tanggung jawab, tapi Anda juga jangan bilang, oh saya belum mempelajari itu. Bagaimana kami bisa berdebat, Bukti Nora bisa berdebat Anda yang Anda tidak memahami itu? Bahaya kan? Sepakatnya Anda dengan pemikiran saya itu? Ya, saya inilah firman Tuhan bahwa malapetaka akan kutimpakan kepada kalian. Aku akan mengambil istri-istrimu, akan memberikan kepada orang lain. Dia akan tidur di siang hari. Mau dong ambil istri orang, bisa goyang dong. Kenapa begitu Tuhan ngambil istri orang itu? Jangan cuma baca cuma paru-paru aja, baca selengkapnya. Loh, mungkin Bang Kunarto yang mau tanggapi, mungkin Bang Kunarto. Bang Kunarto di Islam. Walaupun itu baca 2 perikop pun, kalau memang konteksnya itu tidak akan mengurangi ayat. Islam Bu Faisal. Oh, Islam. Ya. Itu tidak akan mengurangi ayat itu. Belum Kristen, Bu. Oh, dulu Kristen, Bang. Kenapa Yesus merampas istri orang? Jawab. Iya, belum Kristen, ini masih Islam ini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan kepada kaum-kaummu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu, akan memberikan kepada orang lain, ia akan meniduri di siang hari. Kenapa Tuhan begitu itu? Kalau abang-abangnya tidak pernah mengerti dalam agama Kristen, abang-abangnya tidak mengerti. Itu kan bahasa Indonesia. Lalu apa tolak ukur untuk membacanya? Nah, kalau abang-abang yang tidak pernah mengerti dalam agama Kristen, soalnya abang dengar dulu, jangan dipotong. Soalnya orang Kristen yang tahu jalannya kebenaran, begitu juga dengan orang Islam. Untuk apa sih kamu mau tahu tentang agama Kristen? Aku mau tahu. Firman Tuhan itu. Apakah kamu ingin mau tahu betul? Udah Bang Lugan, bantah aja. Kenapa Tuhan kau mengambil istri kau diberikan kepada laki lain ketika kau yang berzina? Aku tanya, untuk apa sih kamu? Kenapa? Jawab aja Bang Lugan. Belum lagi berikutnya. Kalau saya baca 1 perikop di dalam 2 Samuel 12, mengerikan loh. Bahkan Tuhan kamu mengambil istri orang, ditaruh di pangkuan Daud. Ngeri kali. Istri-istri orang diambil ditaruh di pangkuan si Daud. Cemananya Tuhan kau ini? Jadi ada dia datang ambil kau istri. Loh, itu firman Tuhan kau. Tuhan kau menceritakan, telah ku berikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Istri-istri orang diberikan kepada Daud. Nah, mantap kali kayak begini. Suka kali aku. Suka kali. Kalau seandainya kalau Tuhan mau ngambil saya di pangkuan laki-laki lain, saya mau dong. Tapi kan kayak Raffi Ahmad, ya kan? Kayak apa gitu ya kan? Itu udah ganteng, kaya, ya kan? Ini nanti diberikan pada yang cebol, ini enggak lah. Sok tahu, sok cantik. Ibu tuh baca data tuh Pak Lukan, dah baca data di Nora itu. Saya katanya sok tahu, sok cantik, memang cantik saya daripada bini kau.
yang cantik udah orang. Emang cantik. Nggak cantik. Saya pakai minyak B2 loh. Saya pakai minyak B2. Malam saya panaskan lemak B2 ya kan. Warna minyaknya saya oles-oles nih. Lemak B2. Ini perkataan saya itu ya. Ini perkataan saya sendiri ya. Hah? Ingat perkataan saya. Ibu sendiri mengatakan seperti itu akan kena karma. Ingat perkataan saya. Ingat. Hei, bagaimana saya bisa kena karma dari Yesus kau sementara Yesus kau aja mati bugil di atas kayu salib. Dengar Dia itu. aja kena karma, dia aja kena kutuk. Dengar itu. Datang pula orang yang kena kutuk mau mengutuk saya. Dasar. Cepat, lanjut aja kau diskusi Bang Lugan. Bang Lugan yang ganteng, caem-caem. Lanjut aja diskusinya ya. Yesus masuk neraka loh Lugan. Ngomong gitu, Bang Lugan sange gitu. Yesus masuk neraka loh Lugan. Kamu tidak percaya ya? Baca di Ibrani 13, 11, 12. Kamu tanya dulu. Neraka itu sudah kamu lihat enggak? Loh, Yesus sudah di neraka dia. Aku mau tanya dulu. Kalau kamu tahu itu neraka, kamu udah lihat enggak neraka? Ya kau tanya di Yesus ke Ibrani 13, 11, 12. Itu kan kamu yang baca. Kamu yang baca. Loh, itu Neraka kitabnya sudah kamu lihat mengatakan Yesus masuk neraka. Turunlah Yesus ke neraka. Menebus Kamu udah melihat dosa-dosa enggak manusia. neraka? Kamu Yang udah lihat abadi di neraka? dalamnya. Yang ada di dalamnya Kristus. Kekal di dalam api. Coba baca di situ. Kamu udah melihat enggak neraka itu? Kalau kamu sudah melihat, Tanya ke Yesus di Ibrani 13, 11, 12 itu. bagaimana saya mau tanya orangnya tidak ada? Loh, kitabnya mengatakan. Nah, Kemana itu? yang mengatakan kau yang baca. Kalau kau ingin ke neraka, cekik lehermu dulu. Ketemu kau di neraka itu. Itu kau racun ya. Gitu, Nggak usah, jangan. Disalib aja, disalib. Sebagai teladan. Kan Yesus matinya disalib. Kau juga disalib. Itu teladan. Mana Bang Blender? Naik Bang Blender, katanya ada Blender di bawah. Nggak ada Bang. Bang Nur Neraka itu bentuknya apa? Aku mau tahu. Neraka itu bentuknya apa? Aku ingin mau tahu. Asal kasih tahu sama saya. Neraka itu bentuknya apa? Yang sudah pernah ke neraka itu si Luga. Iya, neraka itu bentuknya apa? Iya, tanyalah Luga Tambunan. Itu kan nabi kalian yang Tahu ke-26. nggak tahu neraka? Loh, Luga nabi kalian yang ke-26 udah tahu neraka. Jangan kau bilang itu Luga itu, jangan. Aku mau tanya. Luga yang ngomong. Iya. 27 bom. Iya, 27 bom. Luga yang ngomong. Aku mau tanya sama kamu. Paul Zong, jangan lupa Paul Zong. Neraka itu bentuknya bagaimana? Aku mau tahu. Setahu saya begini, oke, neraka itu bentuknya seperti ketika Yesus turun dalam kerajaan maut. Enggak, jangan seperti itu. Jangan ngomong itu. Aku mau tahu nerakanya bentuknya bagaimana. Kalau mbaknya sudah tahu. Bulat, peta, ya saya nggak tahu lah. Karena setahu saya, kata Allah saya, neraka itu nanti penghuninya seperti kalian orang kafir. Oh, tuh sudah sampai. 2 tahun sudah tidak sampai. Itu makanya jangan kamu coba mengatakan agama Kristen itu. Tetapi yang mau saya tanya, surga kalian macam mana bentuknya, Bang Lugan? Apa sih isi surga kalian? Neraka loh. Katanya ada perang naga pun. Iya. Kau sendiri aja nggak tahu surga. Perang naga. Surganya Masa di katanya surga kayak ada perang naga? kontrakan. Wih, jadi ketika saya masuk surga Kristen kan, tiba-tiba datang naga. Ya kan? Wih, kok ada naga? Awas naga katanya. Kenapa nih Yesus? Ini lagi perang ini. Kok ada perang di surga ya kan? Orang perang lain ya perang Di ini. ayat yang lain itu banyak rumah Allah katanya petak-petak Bun. Berarti kayak kontrakan dong. Ini yang seperti kawan Islam KTP. Oh, Islam KTP. Iya. Islam KTP. Kristen KTP lagi. Aku bertanya, bagaimana kau tahu itu neraka? Bagaimana bentuknya neraka? Kalau kau Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lumayan ya Bu Nora, ketawanya sih. Dia mengatakan saya Islam KTP. Dia mengatakan saya Kristen KTP. Kok ngadi-ngadi kau? Nggak boleh kayak gitu Bang Lugan. Saya cuma menceritakan suatu saat saya pada waktu nanti masuk ke surganya Kristen, tiba-tiba lewat ini naga. Kagetlah saya ya kan. Tetapi setahu saya pernah nonton Dragon Bang Paul. Kalau naga itu mengeluarkan semburan api. Ini beda. Ini yang dikeluarkan semburan air. Buas air.
Bukan lendir, bukan lendir ya. Nah, kau belum mendalami agama Islammu, ya belum mendalami. Apa dulu nih Jerry, selamat pagi Jerry. Selamat pagi Bang Jerry, selamat bergabung. Selamat pagi semua. Iya, ini kacamatanya Jerry mau lihat ini perang naga ini kita. Makanya kau dinamakan Islam aja. Bang Jerry gak ke gereja apa? Bang Lukan gak ke gereja Bang Lukan? Mungkin sore tante ke gereja. Oh, sore. Iya. Emang ada ibadah sore Bang Jerry? Ada ibadah sore juga ke gereja? Pagi, sore, malam juga ada. Oh. Malam juga? Iya, kenapa bisa dibagi-bagi waktunya? Bukan, kenapa kalian ke gereja? Bukannya Yesus sudah menebus dosa kalian? Ngapain ke gereja lagi? Hah? Gereja kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar di sana tentang hal-hal yang baik. Aduh, ini salahnya. Firman Tuhan siapa yang sampaikan? Siapa yang sampaikan firman Tuhan? Pendeta. Luka Tambunan. Saya kayaknya ini masuk di sini kayak pencuri interogasi polisi. Tidak apa-apa. Iya, Tidak apa-apa ya. itu. Bunda Nora. Bang Jerry ini orangnya santun, sering dia di sini. Iya, makanya karena santun. Iya, Mau saya tanya, siapa yang menyampaikan firman? Luka Tambunan. Saya Bunda Tapi Nora. Luka Tambunan. Kepercayaan saya tidak ada penyampaian firman, tapi firman datang sebagai manusia. Itu kan keimanan. Maaf ya. Jadi kira-kira begini ya, nggak apa-apa Bang Jerry. Jadi kira-kira begini Bang Jerry. Iya, kira-kira kalau saya nih pergi tiba-tiba ada penjual cilok, saya tanya, "Bang, namamu siapa?" Firman. Jangan, berarti saya harus sembah dia dong. Namanya Firman. Firman itu menjadi manusia. Harus dibedakan, kita punya kalbudi bahwa firman Allah yaitu Allah sendiri yang datang sebagai manusia. Itu kepercayaan saya Bunda Nora. Oh, begitu. Itu siapa yang ngasih tahu kepercayaan seperti itu? Saya dapatkan waktu saya masih di begitu dulu saya mau, makanya saya kayak ngomong ini kayak interogasi. Dari pendeta. Jangan kau bilang dari Bibel kau, dari Bibel kau jangan, karena Bibel kau berbeda. Ini dari pendeta apa bukan? Dari saya sekolah minggu waktu kecil, dari umur 6 tahun saya sudah sekolah minggu. Iya, berarti siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu siapa? Anggota-anggota di gereja lah, termasuk pendeta gitu, Bunda. Bang Jerry, ku tanya dulu sama kau Bang Jerry. Coba kalau kau nggak kasih berpuluhan persembahan, durung-durung nggak kau, jangan kau kasih. Ya? Sebentar Richard. Oh iya. Coba kau jangan kasih, pasti pendeta kau marah itu. Tidak, saya juga memberi ikhlas kok. Terserah pendeta mau buat apa itu uang. Dengar Bang Jerry ya. Itu pendeta itu berbohong itu. Kalau ini sudah mulai lari hujat. Kalau begini saya turun. Jangan turun nih. Karena kepercayaan saya kan bukan bohong. Maksudnya kita percaya itu bukan bohong. Kalian kasih pendeta kalian persepuluhan. Bang Jerry, Bang Jerry, karena Bunda Nora kan mantan dari Kristen juga, makanya dia Nggak ada masalah. Justru dia harus memperlihatkan kalau dia betul-betul sudah pindah agama yang lebih benar, harus kata-katanya juga lebih benar. Benar, saya katakan sekarang begini. Sekarang coba aku tanya dulu sama Pak Pendeta kau. Oke, saya tanya dulu sama Pak Pendeta kau ya, Bang Jerry. Pendeta, saya mau tanya, di mana di dalam kitab kita ada data Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan? Coba. Itu kan sudah ada, kita terima dari Bapak. Di mana datanya? Saya minta data Bang Jerry. Pendeta itu harus berkhotbah sesuai tertulis di dalam Bibel kalian. Nah, sekarang tanya, ini pertanyaan titipan. Nanti sore kan kau ke gereja nih, Bang Jerry. Nah, setelah nanti sore kau naik lagi ke sini malamnya, kau tanya, Pak Pendeta, saya mau tanya, ada pertanyaan titipan ini dari seorang perempuan Islam. Dia bertanya, di mana tertulis Yesus disalibkan untuk menebus dosa? Ada banyak sebenarnya tertulis di. Tidak ada. Kalau kau mengatakan itu Pak Bang Jerry, katanya seorang anak manusia harus diserahkan kepada manusia, tetapi tidak ada konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan. Sekarang pertanyaan itu, kalau memang Bang Jerry berakal, kalau memang Bang Jerry mau cari kebenaran, coba tanya sama Pak Pendetanya, tunjukkan datanya di mana, di surat apa, pasal berapa, ayat berapa. Nanti malam saya tunggu di rumah Bunda Fauzia, naik. Saya akan lihat di mana. Karena seumur-umur hidup saya selama 20 tahun saya tidak pernah melihat ada konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan. Oke, itu PR-nya Bunda Nora Bang Jerry. Oke, PR. Oke. Nanti sekarang di tempatnya Bunda Nora deh. Saya bawa itu data-datanya ya. Tunggu ya. Jangan saya diinterogasi ya. Makasih. Iya Bang Jerry. Ini ada typing di bawah Bang Richard mau ngomong. Silakan Bang Richard. Kau di rumah. Bang Lukan. Kasih. Halo. Ya, selamat pagi Bang Richard. Selamat bergabung.
Ya. Ya ini tuh masalahnya kenapa ini? Masalahnya kenapa? Oh iya. Oh gitu. Jadi kan kita di Indonesia ini ada 5 agama ya. Bang Eni, Kak Eni yang apa? Coba di mute ya. Lanjut. Ya kan ada 5 agama. Kita kan dari situ aja kau udah salah Bang Richard, 6 agama. Jadi kau ngucu kau kemanain? Oh iya, 6 lah, 5 atau 6 lah, apapun itu ya. Jadi kita kan menganut asas kerukunan antar umat beragama. Benar nggak? Enggak, aku tanya dulu, itu undang-undang yang beda agama itu boleh apa enggak? Tidak ada undang-undang yang melarang adanya perdebatan atau perdiskusian agama. Selagi itu menurut konteks dan tercatat di dalam data, tidak akan ada yang namanya penghujatan. Bukan, tidak itu masalah. Yang nikah beda agama yang tidak boleh itu loh. Apa sih kau bilang? Itu ini ngomong apa kau nih? Itu kan ada undang-undang tidak boleh nikah beda agama. Ada, tidak diperbolehkan. Undang-undang mana itu? Itu kalau yang udah nikah beda agama gimana itu harus cerai? Kau ini bertanya menurut apa sih? Kalau menurut Islam tidak diperbolehkan. Menurut Islam tidak diperbolehkan menikah dengan 2 keyakinan. Kalau ada satu, kau dengarkan saya dulu, gompler, kau ngomong apa, entah apa kau. Apa kau? Kalau di dalam Islam, ketika laki-lakinya Kristen, dia masuk Islam untuk menikah, sesudah terjadinya akad pernikahan, sah menjadi suami istri, tiba-tiba si laki-laki ini, si suami ini kembali lagi ke agamanya dahulu, itu sudah dikatakan zina dan wajib mereka harus bercerai. Paham? Paham? Nah, itu dengar kan? Itu. Apa lu? Kampal? Ya, siapa? WA di bawah kurang WA. Chat kemana? Mantau saya. Lanjut aja. Monitor tuh pedawe cicing wae gitu. Oh, ya siap. Lanjut. Monitor ini saya suka dengan Bunda Noran. Lanjut, Betina. Ya, aku dulu baru datang. Selamat pagi Nur Halim, selamat bergabung. Kenapa anda lanjut? Sudah lanjut. Baik, Pak Nora, Pak Lugan untuk Pak Lugan ya, oleh ya. Saya disuruh diam mulut tadi. Jelas kau potong, ya. Saya bertanya. Mau nanya, ya udah silakan nanya kalau gitu. Sebelum saya narasi, silakan Pak Lugan dulu nanya, saya jawab ya, silakan. Nah, ini pertanyaan saya tadi belum pernah dijawab loh. Pertanyaan saya tadi. Kalau kamu kalau kamu sudah pernah melihat neraka, kasih tahu saya. Baik, saya merasa menjawab pertanyaan ini ke Bu Nora ya. Bu Nora izin menjawab ya. Ya, gini Pak Lugan, kita ini orang yang belum mati. Sementara bukan abang yang saya maksudmu jawabnya. Bu Nora. Soalnya dia jadi harus Bu Nora. Jawab Bu Nora, gimana Bu Nora? Mau jawab nggak sih? Begini, saya pengen melihat neraka, tapi masalahnya Allah tidak menjanjikan neraka kepada saya. Itu susahnya. Oh, iya. Gini aja, Bang Lugan mati aja dulu sekarang, ya kan? Nanti ketika kita ketemu, ketika saya melewati jembatan Siratul Mustaqim, saya tinggal dadah Bang Lugan, mampus lo, sampai suruh lo kafir, sampai suruh lo menyembah manusia, mampus lo, ya kan? Dadah, gitu loh. Bunda Nora, makanya Bunda Nora pelajari di dalam agama Islam dengan Kristen. Kristen itu pasti mengatakan itu sudah ditahu tuh neraka di mana. Islam juga tahu neraka itu di mana. Ya, tapi Bunda Nora tidak pernah belajar dari agama Islam. Apa sih kau ini? Kau tanya neraka di mana ya saya nggak tahu. Sama kau tanya keberadaan Allah di mana ya saya tidak tahu. Oh lucu. Tetapi kami, kau diam banyak kali bacot kau ini, saya bukan moderator pula di sini. Biarkan dulu dia. Dengarkan dulu saya Bang Lugan yang terhormat, yang ganteng, caem, yang imut-imut, muah. Dengarkan saya ya. Keberadaan surga dengan neraka, posisinya di mana kami tidak tahu. Karena apa? Kami masih ada di posisi di dalam dunia. Ya, tunggu dulu mati, dengarkan dulu. Kau juga bandot tua, sabarlah dulu bandot. Sabar dulu. Nah, ketika nanti kalau sudah mati, ya kan,
ketika Allah sudah mematikan semua makhluk di muka bumi ini, selesai, sampai jin pun mati, malaikat pun semua mati, Allah akan bangkitkan lagi, terus kami dikumpulkan di alam barzah, dipertanyakan, di situlah dihakimi. Nah, baru dipertontonkan. Nah, kau nih masuk neraka kau nih. Nih karena kau menyembah manusia, kurang ajar, kau setan, kau kampret kau. Udah kubilang jangan kau menyembah nonot manusia, kau sebelah pula, ya kan? Nah, masuk. Nah, ini masuk surga. Bagaimana? Surga saja, menciumnya aromanya saja segitu jauhnya. Enak kali surga ini, nikmat kali. Nah, seperti itu, paham? Jadi keberadaan surga dan neraka kita makhluk ini belum tahu di mana, ya, paham? Karena belum ada yang namanya hari penghakiman. Kau pun juga sama. Emang kau tahu surga Kristen bagaimana? Gimana surga Kristen? Itu pun kalau di Islam itu buat orang yang beriman. Kalau kau ini nggak mencium bau surga, jangan surga. Kau ini kafir. Kafir. Jangan kafir, ya, yang mengatakan kafir dan mengatakan seperti itu. Sedangkan neraka saja bapak dan ibu-ibu sudah tidak tahu. Nah, apa sih? Sekarang aku tanya dulu sama kau, Yesus kau di mana? Nggak usah ke Yesus. Nggak, aku tanya dulu, kau seolah-olah tahu neraka dengan surga di mana? Takut saya, rupanya kau ini adalah Yesus yang menjelma. Yesus kau di mana? Yang nyata sekarang saja. Yang nyata. Ya sekarang gini nyata. Sekarang nyata nih, Yesus kau di mana? Yesus itu ada di sini. Di mana? Di mana? Ada di mana? Di mana? Di mana? Coba tengok dulu. Di mana? Ada di dunia. Di mana? Yesus kau di mana sekarang? Nyata ada di dunia. Kamu Yesus, kau nama kau? Di mana kau Yesus? Katanya kau Tuhan. Katanya kau roh. Di mana kau Yesus? Yesus, di mana Yesus? Yesus mana? Neraka saja kau tidak pernah tahu, itu di dunia loh. Sekarang ku tanya, Yesus yang pernah ke dunia, sekarang di mana dia? Yang kau tanya. Yesus yang pernah ke dunia, sekarang di mana dia? Di mana? Yang tidak pernah kau Yesus yang pernah ke dunia, sekarang di mana dia? Oh, anggap kau benar saja itu. Berarti kau juga tidak tahu keberadaan Tuhan Yesus kau itu di mana. Tapi sosok kau pula mau menanyakan kepada kami surga dengan neraka. Sudah dikatakan surga dan neraka itu tidak ada yang tahu keberadaannya karena belum ada pada yang mati dan dibangkitkan lagi. Tunggu semua mati dibangkitkan baru tahu. Pertanyaan saya, Yesus kau di mana? Berarti kau ngaku neraka itu ada di dunia. Alah Tuhan, banyak kali cerita kau. Kutuk kipret Tuhan kau, Yesus yang dilahirkan Bunda Maria. Yesus kau saja dilahirkan Bunda Maria yang pernah menginjakkan kakinya di tanah ini, di tanah bumi ini, tetapi keberadaannya nggak jelas di mana. Di mana Tuhan kau? Di mana Tuhan kau? Kau udah ngaku kan? Di mana Tuhan kau? Di mana Tuhan kau? Izin. Bang Lugan, kami tidak dijanjikan neraka oleh Allah kami, tetapi dijanjikan surga bagi umat yang beriman dan bertakwa serta mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka balasannya adalah surga. Itu ada di dalam surah Al-Quran, Bang. Udah saya bacakan kemarin. Itu saya ngerti saya. Ya. Oke, lanjut Bunda Nora. Saya ngerti itu. Iya, udah ngerti, tanya lagi Bang. Inilah yang namanya dikatakan 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Kristus, mereka bodoh karena Kristus. Yeremia 4:22, sungguh botol umatku ini, mereka bodoh dan tolol. Tuhan kau aja mengatakan seperti itu. Aku mau bertanya lagi. Aku mau tanya. Aku tamu ya. Bukan kamu yang bertamu. Aku bertamu di rumahnya orang ya. Aku yang bertanya. Kau bertanya yang jawab Pak Angon. Malah saya tidak meladeni Yeremia 4:22. Aku bertanya. Gini loh Kang, kalau Anda ini mempelajari dari kami, izinkan kami kan ada bersama, duduk bersama. Saya kami dari tadi cambetut mulu kan nggak bagus. Baik, segini sedikit dari saya. Ya, sampaikan sedikit ya tentang neraka nih. Kata Nabi kami dijelaskan yang paling ringan dari neraka saja dijelaskan. Ini bahasa umumnya ya. Bahasa kalimat umumnya mengatakan bahwasanya neraka yang paling ringan saja kita ada di atasnya, maka kepala kita, ubun-ubun kita nggak golak. Justin Andermi, obat nggak golak artinya mendidih. Itu paling ringan. Di dalam Islam ada narasi bahwa surga bertingkat-tingkat, neraka pun bertingkat-tingkat. Neraka yang paling ringan yang diberikan kepada mereka-mereka yang telah berbuat kejahatan di muka bumi mendapatkan itu. Yang paling ringan dikatakan ketika kita ada di atasnya, kepala kita